Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang, yang terdiri dari saya sendiri dengan nama Yuki Dwi Prasetyan, NIM 2021 12134. Yang kedua, Fenty Karlina dengan NIM 2021 12137. Dan yang terakhir, Elsa Nurhalisa dengan NIM 2021 12156. Di sini kita akan mempresentasikan dengan materi aksi korporasi dan indeks harga saham. Pengertiannya, eh, corporate action merupakan aktivitas perusahaan yang signifikan dan mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga saham yang bergerak di pasar. Kedua, corporate action. Jadi, corporate action ini harus disetujui rapat umum, baik itu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, ataupun RUPS LB, atau dengan biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Jadi, karena kebijakan yang diambil mempengaruhi jumlah dan harga yang ada di pasar, serta mempengaruhi para pemegang sahamnya, sehingga persetujuan pemegang saham adalah mutlak atau efektifnya suatu kegiatan action. Jenis-jenis corporate action itu terdiri dari stock split, saham bonus, pembagian dividen, spin. Selanjutnya penjelasannya terkait rights issue atau emisi klaim. Rights issue ini sama dengan saham yang ditawarkan oleh perusahaan pada saat go public sudah terdaftar di bursa. Rights issue dapat diperjualbelikan di bursa karena rights issue memesan efek terlebih dahulu. Rights issue ini memiliki kelebihan, diantaranya yang pertama itu kapital, yang kedua dividen. Selanjutnya stock split. Jadi stock split adalah pecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Contohnya, harga saham 5.000 per lembar dipecah menjadi 1.000 per lembar saham. Di pertimbangan stock split, yang pertama rasio stock split, perbandingan jumlah saham baru terhadap saham lama. Dua, tanggal terakhir perdagangan saham dengan nominal lama di bursa efek. Tiga, tanggal dimulainya perdagangan saham. Tanggal terakhir dilakukannya penyesuaian transaksi dengan nominal lama. Ini efek bursa di KSEU. Selanjutnya, Saham bonus. Saham bonus merupakan pembagian saham baru untuk para pemegang saham, di mana pembagian bonus ini ditujukan sebagai bentuk reward. Contoh pada saat IPO emiten. Menarik aturan jika selama 1 tahun pemegang saham tidak menjual saham, maka diberikan bonus saham dengan perbandingan 5:1. Artinya, 5 lembar saham lama akan diberikan bonus 1 lembar saham baru. Beberapa pertimbangan yang perlu diketahui dalam saham bonus, yaitu rasio perbandingan jumlah saham lama terhadap jumlah saham bonus yang akan diterima. Contohnya, memegang saham 5 lembar berhak memperoleh 1 lembar saham bonus. Kam bonus, tanggal jatuh tempo perdagangan saham yang masih mengandung saham bonus. X bonus, tanggal mulai perdagangan saham yang masih mengandung saham bonus. Tanggal daftar pemegang saham atau DPS, dan tanggal pembagian saham bonus melalui PRIP administrasi EVO atau dikirim ke alat pemegang saham. Bagian dividen. Dividen merupakan sebagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham atau persetujuan RUPS. Dividen ini dibagi dalam bentuk dividen saham atau stock dividen. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Sedangkan untuk dividen tunai atau cash dividend diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Spin-off. Spin-off terjadi ketika suatu perusahaan melakukan perdagangan terbuka dengan menjual bagian dari asetnya atau mendistribusikan sebagian saham baru dalam rangka menciptakan suatu perusahaan yang terbuka. Merger dan akuisisi. Suatu penggabungan terjadi ketika dua atau lebih perusahaan berkombinasi ke dalam kesepakatan bersama untuk menjadikan kedua perusahaan agar dapat bertahan hidup dalam menjalankan kegiatan perusahaan bersama.
Penggabungan ini terjadi ketika perusahaan dalam keadaan pilot atau dalam keadaan susah, sedangkan penggabungan harus menunjukkan kepada pemegang saham untuk kemampuannya bertanggung jawab. Dampak corporate action. Untuk emiten sendiri ada tiga, yaitu meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan dampak corporate action untuk pemegang saham sendiri ada empat, yaitu jumlah saham beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham dipegang pemegang saham, dan pergerakan harga saham. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Indeks harga saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Tujuan indeks saham yang pertama yaitu mengukur sentimen pasar, yang kedua dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Yang ketiga, benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau retur, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Indeks harga saham individu. Indeks harga saham individual atau IHSI adalah indeks yang menunjukkan pergerakan harga saham suatu perusahaan berdasarkan harga dasarnya. IHSI menggambarkan informasi historis mengenai pergerakan harga saham tersebut hingga tanggal tertentu. Indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau Composite Stock Price Index CSPP merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diterbitkan oleh Bursa Efek. Perhitungan IHSG menggunakan tanggal 10 Agustus 1982 sebagai tanggal dasar ketika IHSG menerima nilai dasar saham 100 saham. Saat itu, jumlah saham yang tercatat hanya 13 saham. Perhitungan yang digunakan dalam IHSG menggunakan nilai harga pasar dari seluruh saham yang tercatat dan total nilai dasar atau harga jual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.